Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu. Tidak terasa, kita telah mengakhiri tahun 2024. Dan hari ini kita memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2025. Sebelum kita berbondong-bondong menuju gereja untuk bersyukur kepada Tuhan atas tahun yang telah silam dan menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan di tahun yang baru, tahun 2025 ini, serta merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah, marilah kita memulainya dengan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk memasuki tahun yang baru 2025. Syukur dan limpah terima kasih atas segala pengalaman hidup yang kami alami di sepanjang tahun yang lalu 2024. Baik pengalaman yang menyenangkan menggembirakan maupun pengalaman yang membuat kami sedih atau menangis. Semuanya itu telah kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan syukur ketika kami berkumpul untuk menutup tahun yang lama itu. Dan sekarang kami masuki tahun yang baru, 1 Januari 2025. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025 ini. Oleh karena itu, kami hanya bisa berpasrah dan menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah perjalanan hidup kami di sepanjang tahun yang baru ini. Berkati pergumulan-pergumulan hidup umat-Mu, dan terutama berkatilah perjuangan mimpi umat-Mu untuk mewujudkan imannya, untuk mulai membangun rumah-Mu yang baru di paroki ini. Semoga Engkau berjalan bersama dengan seluruh umat-Mu, dan pada akhirnya suatu saat yang tepat nanti, umat-Mu boleh memetik mimpi iman mereka itu dengan selesai membangun rumah-Mu yang baru. Bersabdalah ya Tuhan, kami selalu siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan setiap hari untuk menemani perjalanan kami di sepanjang tahun 2025 ini selalu memberi inspirasi untuk kami, selalu berlangkah bersama, berjalan dengan Engkau dalam mengarungi seluruh perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari pertama di tahun 2025, diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun
Maria menyimpan segala hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini adalah hari pertama di tahun 2025. Tanggal 1 Januari selain merupakan tahun baru dalam tahun Masehi, 1 Januari juga oleh gereja dirayakan sebagai Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, dan juga dirayakan sebagai Hari Perdamaian Dunia. Maka melalui Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari Ibu Maria, Bunda Allah, Bunda kita. Dalam kegembiraan menggendong dan memeluk bayinya, Bunda Maria tetap menyadari bahwa ia sekaligus memeluk dan menggendong misteri amat besar dan agung yang tak mampu ia pahami. Namun kabar para gembala menunjukkan bahwa misteri yang ia pendam ternyata bukan hanya miliknya, melainkan juga milik orang sederhana, para gembala itu. Sukacita Maria lalu bercampur dengan kepasrahan pada kehendak Allah. Maka ia memilih menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran para gembala dan warta sukacita yang mereka bawa bagi Maria menjadi peneguhan bahwa rencana dan karya Allah sungguh sedang terjadi dalam hidup mereka. Sukacita Bunda Maria menjadi sukacita orang lain juga. Dalam hidup kita pun kadang-kadang ada orang-orang sederhana yang hadir untuk meneguhkan karya dan pelayanan serta niat-niat baik kita. Ternyata kita tidak sendirian, karena Allah juga bekerja dalam diri banyak orang. Ada orang-orang yang berkehendak baik yang juga menjadi tanda kehadiran dan karya Allah di dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini juga mengisahkan pengalaman perjumpaan para gembala dengan Yesus yang lahir. Perjumpaan itu meneguhkan iman mereka dan memampukan mereka untuk memuliakan Allah. Turunnya Allah itu diwartakan dengan sangat meyakinkan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Itulah rahasia iman kita. Allah telah turun demi keselamatan kita, agar kita sungguh mengalami damai sejahtera. Santa Maria Bunda Allah yang kita rayakan pada hari ini merupakan buah dari permenungan misteri iman. Bunda Maria pun mengalami misteri iman, dan ia selalu memandang setiap peristiwa dari sudut pandang kehendak Allah. Maria selalu memiliki harapan yang pasti bahwa Allah selalu besertanya. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Tanggal 1 Januari juga dirayakan sebagai Hari Perdamaian Dunia. Maka kalau gereja juga merayakan 1 Januari sebagai Hari Perdamaian Dunia, tidaklah salah, tapi sangat tepat. Karena Putra Allah yang dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria itu adalah Raja Damai. Raja yang datang ke dalam dunia, yang menjelma menjadi manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, agar manusia kembali menikmati damai sejati, damai sejahtera di dalam kasih Allah yang berlimpah-limpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2025 ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain sebagai orang beriman adalah bahwa hendaklah kita selalu berpasrah dan menyerahkan seluruh pesiarahan perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini di dalam tangan kasih penyelenggaraan Allah. Biarkanlah Allah membimbing, menuntun, serta menerangi setiap dalam langkah perjalanan hidup kita bersama. Dan biarkanlah kehendak Allah saja yang terjadi dalam seluruh pesiarahan perjalanan hidup kita itu. Pada akhirnya, kita harus bertekuk lutut, bersembah sujud kepadanya dan berkata, Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2025. Terjadilah saja kehendak-Mu dalam seluruh pesiarahan perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.